Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Efekti Nadira dengan NIM H04222055. Di sini saya akan menganalisis tentang kasus 2. Yang pertama yaitu analisis masalah komunikasi, di mana konflik yang timbul di kasus 2 ini yaitu antara dua kelompok petani yang muncul akibat perbedaan pendekatan dan mengelola pertanian, di mana yang pertama itu menggunakan metode organik, sementara yang kelompok kedua yaitu masih menggunakan metode konvensional. Nah, analisisnya yaitu yang pertama kurangnya pemahaman dan juga apresiasi, di mana pemahaman perlu diterapkan dan antara kedua belah pihak, di mana di antara kedua metode ini tidak ada yang benar ataupun salah, bagus ataupun tidak bagus. Tapi pemahaman perlu diterapkan untuk kedua belah pihak bahwa di setiap metodenya pasti memiliki poin plus dan negatifnya, dan juga bukan berarti pertanian organik lebih unggul dengan metode konvensional, tapi sebaliknya juga metode konvensional juga tidak seburuk itu dibandingkan metode organik. Juga apresiasi, di mana kedua belah pihak harus saling mengapresiasi dan juga respect tentang apa kebijakan dan apa metode yang mereka gunakan dalam pertanian mereka. Yang kedua yaitu terdapat hambatan komunikasi seperti asumsi negatif, stereotip, dan juga perbedaan perspektif yang menimbulkan kesalahpahaman, di mana hambatan-hambatan ini atau stereotip ini yang membuat kesalahpahaman itu muncul. Dan yang ketiga yaitu ketidakefektifan saluran, di mana organisasi membangun dialog tidak terbuka antar kelompok. Soal yang kedua yaitu di mana peran komunikasi organisasi dalam mengurangi ketegangan. Nah, komunikasi organisasi itu menjadi kunci bagi penyelesaian konflik ini. Yang pertama yaitu dengan menyediakan ruang dialog terbuka, di mana setiap kelompok dapat menyampaikan dan sharing tentang pandangan mereka dan juga apa yang mereka ketahui, dan tanpa merasa dihakimi atau dijudge, karena balik lagi setiap opini itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Yang kedua yaitu memfasilitasi pertukaran informasi, di mana mengenai kelebihan dan juga dan tantangan dari setiap metode baik organik ataupun konvensional. Jadi di sini peran komunikasi organisasi sangat penting juga untuk memfasilitasi pertukaran informasi tentang apa itu kelebihannya dan apa itu kontranya atau apapun tantangannya dan juga peluangnya terhadap dua metode pertanian tersebut. Yang selanjutnya yaitu memperjelas tujuan bersama di dalam organisasi, yaitu sama-sama meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Dan selanjutnya yaitu membangun saluran komunikasi yang dua arah dan juga efektif untuk mencegah stereotip dan asumsi-asumsi negatif itu muncul. Yang ketiga yaitu strategi komunikasi untuk berkolaborasi, di mana untuk mendorong kolaborasi ini juga dan untuk meningkatkan pemahaman serta strategi yang dapat diimplementasikan langsung, gitu, seperti membuka FGD yang rutin, di mana petani bisa saling bertukar informasi dan juga membahas tentang manfaat serta tantangan yang sedang mereka hadapi, gitu. Yang kedua yaitu workshop edukasi atau demonstrasi, di mana diselenggarakan praktik-praktik workshop. Dengan itu petani bisa dapat langsung melihat dan juga mengimplementasikan apa insight yang mereka dapatkan.
Yang ketiga yaitu komunikasi formal dan juga informal, dimana komunikasi formal ini harus ada satu Thomas atau tokoh masyarakat yang mereka percaya untuk menyebarkan atau menggaungkan menjadi pelopor dan membangun tidak hanya formal tapi juga harus informal, karena untuk membondingkan dan juga membangun kerjasama yang fleksibel. Yang terakhir yaitu pendekatan kolaboratif, di mana petani diajak untuk bersama-sama merancang solusi dan memadukan antara metode organik dan juga metode konvensional. Yang keempat yaitu peran fasilitator atau mediator dalam resolusi konflik, di mana peran ini sangat amat krusial untuk menyelesaikan suatu konflik melalui pendekatan komunikasi yang juga efektif dan efisien gitu. Sebagai yang pertama yaitu sebagai pihak netral, di mana fasilitator ini memegang peran penting untuk memastikan kedua kelompok ini merasa didengar dan juga diapresiasi dan juga diperlukan gitu, bukan hanya tidak memihak di salah satu pihak A atau pihak B, tapi melainkan menjadi fasilitator dan pendengar yang baik bagi kedua belah pihak. Yang kedua yaitu memastikan dialog yang juga konstruktif, di mana untuk mengidentifikasi masalah ini dan mendorong diskusi yang aktif juga yang proaktif. Jadi ada feedback, di mana di saat petani mengalami suatu tantangan atau konflik, fasilitator bisa memberikan feedback yang dirasa petani bisa langsung diimplementasikan. Yang ketiga yaitu membantu menerjemahkan perspektif. Jadi mungkin di pihak yang A itu menyampaikan kurang jelas, dan fasilitator bermain penting untuk menyampaikan dan menjelaskan sejelas-jelasnya pada pihak kedua ataupun pihak B untuk meminimalisir kesalahpahaman. Dan yang terakhir yaitu pastinya mendorong pembuatan kesepakatan atau solusi, di mana menggabungkan semua insight dari pihak A ataupun pihak B gitu. Jadi kesimpulannya, dengan pendekatan komunikatif organisasi yang juga efektif dan efisien, itu konflik antar kelompok dapat diredakan melalui dialog terbuka, edukasi bersama, dan juga workshop yang dapat petani langsung implementasikan, dan juga fasilitator yang profesional, di mana fasilitator berperan penting dalam memastikan komunikasi tetap produktif dan juga membangun kolaborasi yang berfokus pada tujuan bersama. Mungkin cukup sekian analisis dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.